Kamu itu bukan ibuku. Sadar diri dong. Kamu cuma pembantu yang kebetulan dinikahi papa. Teriakan itu membelah keramaian wisuda, menghancurkan hati seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya selama 20 tahun. Damar, pemuda yang baru saja menyandang predikat cum laude itu, menunjuk wajah ibu tirinya dengan jijik, tanpa tahu bahwa di tangan wanita itulah nasib masa depannya digenggam erat. Dia tidak sadar. Satu kalimat penghinaan itu akan mengubah pesta perayaannya menjadi mimpi buruk paling kelam dalam sejarah universitas, karena 5 menit dari sekarang. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian semua selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya hari ini. Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini, coba komen dulu dong dari kota mana kalian menyimak cerita ini? Suara desis uap panas dari setrika uap memecah keheningan pagi di rumah mewah bergaya minimalis itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 pagi, namun Citra sudah terjaga. Dengan mengenakan daster batik sutra yang membalut tubuhnya yang masih terjaga keindahannya di usia 45 tahun, ia memperlakukan jubah toga berwarna hitam di hadapannya seolah itu adalah benda pusaka kerajaan. Tangan Citra yang halus namun cekatan merapikan setiap lipatan kain satin itu. Ia memastikan tidak ada satupun kerutan yang tertinggal. Jemarinya berhenti sejenak saat menyentuh selempang beludru bertuliskan cum laude dengan bordir benang emas. Ada getaran bangga yang merambat dari ujung jarinya ke dalam dadanya, menghangatkan hatinya yang belakangan ini sering terasa dingin. 20 tahun, Mas? Bisik Citra pelan, seolah berbicara pada suaminya yang telah tiada. Anak kita akhirnya jadi sarjana. Lulusan terbaik. Citra meletakkan setrika uapnya, lalu berjalan menuju lemari kaca di sudut kamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru panjang. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah kemeja putih bermerek Armani dan dasi sutra berwarna biru dongker. Citra membelinya minggu lalu secara diam-diam. Harganya fantastis. Nyaris setara dengan gaji 2 bulan seorang manajer menengah, namun Citra tidak peduli. Ia rela menjual satu set perhiasan warisan neneknya, hanya untuk memastikan Damar tampil paling bersinar di hari wisudanya. Bagi Citra, uang bisa dicari, tapi momen kebanggaan putranya tak ternilai harganya. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Citra buru-buru menghapus setitik air mata haru di sudut matanya dan memasang senyum terbaiknya. Pintu kamar terbuka. Damar muncul dengan wajah bantal dan rambut yang masih berantakan, namun ketampanannya memang tak bisa dipungkiri. Selamat pagi, calon wisudawan hebat ibu, sapa Citra lembut, menyodorkan segelas air lemon hangat yang sudah ia siapkan. Damar hanya melirik gelas itu sekilas, lalu melewatinya begitu saja menuju kulkas. Ia mengambil botol air mineral dingin dan menegaknya kasar. Pagi, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Nada suaranya datar, tanpa emosi, kontras dengan kehangatan yang ditawarkan Citra. Citra menarik napas panjang, mencoba memaklumi. Mungkin Damar gugup, pikirnya. Damar, ibu sudah siapkan kemeja dan dasi baru untukmu. Cobalah pakai. Pasti pas sekali di badanmu. Damar menatap kemeja mahal yang disodorkan Citra dengan tatapan menilai. Namun bukan tatapan terima kasih. Ia menyambar kemeja itu dengan kasar. Ya, nanti aku pakai. Oh ya, Bu nanti di sana jangan terlalu nempel-nempel sama aku, ya? Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan menusuk. Senyum di wajah Citra sedikit memudar. Maksud kamu apa, Nak? Damar mendengus pelan sambil mengancingkan kemejanya di depan cermin besar ruang tengah. Ya maksudku, ini kan acara anak muda. Teman-temanku orang-orang berkelas semua. Ibu jangan bikin malu dengan gaya ibu yang, ya gitu deh. Jangan dandan heboh kayak orang kampung yang baru pertama kali masuk gedung. Oke? Cukup duduk diam di belakang. Citra tertegun. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia selalu menjaga penampilannya. Ia adalah seorang wanita karir yang disegani di lingkungan bisnis catering premium. Kata, kampung, yang dilontarkan Damar terasa seperti tamparan keras. Padahal, uang kuliah Damar yang mencapai ratusan juta per semester itu murni hasil keringat Citra yang bekerja siang malam. Bahkan sampai menjual tanah warisan orang tua kandungnya sendiri karena aset peninggalan almarhum suami sebenarnya sudah habis untuk membayar hutang perusahaan yang bangkrut. Damar tidak pernah tahu fakta itu. Selama ini, Damar mengira ia hidup mewah dari warisan ayahnya. Citra sengaja menyembunyikan kebenaran pahit itu agar Damar bisa fokus belajar tanpa beban. Citra membiarkan dirinya dianggap sekadar
pengelola warisan, bukan pemberi nafkah. Ibu akan berdandan pantas, Damar. Ibu tahu cara menempatkan diri, jawab Citra dengan suara yang ia usahakan tetap tenang, meski dadanya sesak. Ia mendekat, hendak merapikan kerah kemeja Damar yang sedikit terlipat. Namun, belum sempat tangan Citra menyentuh kain itu, Damar menepisnya. Cukup keras hingga tangan Citra terpelanting ke samping. Gak usah dipegang-pegang terus, kenapa sih? Bu, aku bukan anak kecil lagi, bentak Damar. Wajahnya merah padam, seolah sentuhan Citra adalah sesuatu yang menjijikkan. Hening menyelimuti ruang tengah itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar semakin kencang. Citra menarik tangannya kembali, menggenggamnya erat di sisi tubuh untuk menyembunyikan getarannya. Ia menatap mata pemuda yang sudah ia besarkan sejak usia 2 tahun itu. Tidak ada sisa-sisa tatapan bocah kecil yang dulu selalu merengek minta digendong saat hujan turun. Yang ada hanyalah tatapan arogansi seorang pria muda yang merasa dunia berhutang padanya. Maaf, ucap Citra lirih. Kata yang seharusnya tidak perlu ia ucapkan. Ibu tunggu di mobil. Jangan lupa togamu. Citra berbalik, melangkah menuju garasi dengan punggung tegak. Ia tidak akan membiarkan Damar melihatnya menangis. Ia wanita yang kuat. Ia telah melalui badai yang lebih besar daripada sekadar mood buruk seorang remaja labil. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada firasat buruk yang mulai menjalar. Sikap Damar belakangan ini bukan sekadar mood buruk. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih jahat sedang tumbuh di hati anak tirinya itu. Saat Citra sedang memanaskan mesin mobil di garasi, samar-samar ia mendengar suara Damar dari dalam rumah. Suaranya berbeda total dengan saat bicara padanya tadi. Nadanya lembut, manja, dan penuh antusiasme. Citra mematikan audio mobil untuk menajamkan pendengarannya. Iya, aku udah siap kok. Kamu udah sampai mana? Tenang aja, si ibu tiri itu gampang diatur. Dia gak bakal ganggu kita. Iya, aku tunggu di gerbang kampus ya. Love you, Mama. Jantung Citra seakan berhenti berdetak. Love you, Mama? Damar memanggil seseorang dengan sebutan M.A. Selama 20 tahun, Damar memanggil Citra dengan sebutan Ibu. Panggilan Mama hanya pernah dialamatkan Damar pada satu orang, Yulia. Ibu kandungnya yang pergi meninggalkan mereka demi mengejar laki-laki kaya raya saat perusahaan ayah Damar mulai goyah dulu. Tangan Citra mencengkeram setir mobil hingga buku-buku jarinya memutih. Apakah mungkin? Apakah wanita itu kembali? Dan yang lebih menyakitkan, apakah Damar sedang merencanakan sesuatu di belakang punggungnya di hari paling penting ini? Perjalanan menuju kampus terasa seperti melintasi padang gurun yang gersang. Meski pendingin udara di dalam mobil sedan hitam itu menyala maksimal. Hening. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal dan deru napas Damar yang sesekali terdengar berat saat ia mengetik pesan di ponselnya dengan cepat. Citra melirik sekilas ke arah kursi penumpang. Damar tersenyum pada layar ponselnya. Senyum yang tidak ia bagikan pada Citra pagi ini. Gedung Geraha Widya Wisuda sudah terlihat megah di kejauhan, dikelilingi ribuan manusia yang tumpah ruah. Lautan toga hitam, warna-warni kebaya, dan jas formal memenuhi pelataran parkir. Udara bergetar oleh campuran suara tawa, teriakan panggilan, dan dengung shutter kamera. Citra memarkirkan mobilnya di area VIP, sebuah akses khusus yang ia dapatkan sebagai salah satu donatur yayasan, status yang selama ini ia rahasiakan dari Damar dengan dalih, koneksi teman lama. Sudah sampai, ucap Citra pelan, mematikan mesin. Damar langsung membuka pintu mobil tanpa menunggu. Ia melangkah keluar, merapikan selempang cum laude-nya dengan gerakan yang sedikit terburu-buru. Matanya menyapu kerumunan dengan gelisah, seolah mencari seseorang di antara ribuan wajah asing itu. Citra menyusul keluar, tangannya memeluk sebuah buket besar berisi bunga lili Casablanca putih segar, bunga kesukaan Damar, atau setidaknya dulu begitu. Aroma wangi bunga itu sedikit menenangkan saraf Citra yang menegang. Ia berjalan di belakang Damar, berusaha menyejajarkan langkah kakinya yang mengenakan hak tinggi dengan langkah lebar putranya. Damar, tunggu ibu. Panggil Citra saat Damar mulai berjalan terlalu cepat menembus kerumunan. Damar berhenti mendadak, membuat Citra nyaris menabrak punggungnya. Pemuda itu tidak menoleh pada Citra. Matanya terkunci pada satu titik di dekat air mancur utama gedung rektorat. Wajahnya yang tadi tegang dan angkuh, tiba-tiba melunak.
Ada binar kerinduan yang asing di sana. "Mama!" seru Damar, suaranya pecah oleh emosi. Citra mengikuti arah pandang Damar, dan seketika itu juga, langkahnya terhenti. Dunianya seakan berputar melambat. Di sana, berdiri seorang wanita yang menjadi pusat perhatian, namun bukan karena alasan yang baik. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah cabai yang menyala, terlalu mencolok dan terlalu terbuka untuk sebuah acara akademis di pagi hari. Payet-payet emas murahan berkilauan di dadanya, memantulkan sinar matahari dengan norak. Riasan wajahnya tebal, berusaha keras menutupi kerutan usia 43 tahun yang mulai nampak di balik lapisan bedak yang retak. Itu Yulia, ibu kandung Damar. Wanita yang 10 tahun lalu pergi membawa isi brankas keluarga saat ayah Damar terkena serangan stroke pertama. "Anakku sayang!" teriakan Yulia melengking, mengalahkan suara pengeras suara panitia. Yulia berlari kecil dengan sepatu hak tingginya yang goyah, menerobos antrian wisudawan lain, menabrak bahu seorang ibu tua hingga hampir terjatuh tanpa meminta maaf. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Damar menyambutnya. Tanpa ragu sedikit pun, Damar menghambur ke dalam pelukan wanita berbaju merah itu. Mereka berpelukan erat di tengah jalan utama, menghalangi akses orang lain yang hendak lewat. Damar membenamkan wajahnya di bahu Yulia yang terekspos. Bahunya terguncang seolah ia sedang menangis haru. "Mama datang. Aku kira Mama bohong." Isak Damar, suaranya terdengar jelas oleh Citra yang berdiri kaku 3 meter di belakang mereka. Citra merasa kakinya dipaku ke aspal. Buket lili di tangannya terasa semakin berat, seberat batu nisan. Ia melihat pemandangan itu dengan hati teriris. Ia yang menyeka air mata Damar saat demam tinggi, ia yang menemani Damar begadang menyelesaikan skripsi, dan ia yang menjahit kancing kemeja itu tadi pagi. Tapi pelukan pertama di hari kemenangan ini, jatuh pada wanita yang bahkan tidak tahu jurusan apa yang diambil anaknya. Yulia melepaskan pelukan itu sedikit, menangkup wajah Damar dengan kedua tangannya yang berkuku palsu panjang bercat merah. "Ganteng banget anak Mama. Persis papa kamu waktu muda." "Duh, Mama bangga banget, Nak. Maafin Mama ya baru bisa nemuin kamu sekarang." "Nggak apa-apa, Mama. Yang penting Mama ada di sini," jawab Damar, matanya berbinar memuja sosok di depannya. Perlahan, tatapan Yulia bergeser melewati bahu Damar, mendarat tepat pada Citra. Senyum haru di wajah Yulia berubah sekilas menjadi seringai kemenangan yang tipis, sangat tipis, sebelum kembali memasang topeng wajah sedih yang dibuat-buat. Yulia menarik Damar agar berdiri di sampingnya, lalu menunjuk Citra dengan dagunya, seolah menunjuk seorang pelayan yang lamban. "Itu dia ikut juga?" tanya Yulia dengan nada yang sengaja dibuat terdengar risih. Damar menoleh ke belakang, menatap Citra dengan tatapan yang berubah drastis, dari hangat menjadi dingin dalam sekejap. "Iya, Mama. Biasalah, dia kan yang ngurusin administrasi." Citra menarik napas panjang, berusaha mempertahankan martabatnya. Ia melangkah maju, dagunya terangkat sedikit, menunjukkan kelas yang berbeda jauh dari wanita di hadapannya. "Selamat datang kembali, Yulia. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian untuk muncul di sini setelah apa yang terjadi 10 tahun lalu." Yulia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sumbang. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah, seolah mengusir lala. Lalu, dengan gerakan teatrikal, Yulia mendekatkan bibirnya ke telinga Damar. Namun volumenya cukup keras hingga terdengar oleh rombongan keluarga wisudawan lain yang sedang mengantri di dekat mereka. "Lihat tuh, Damar," desis Yulia penuh bisa. "Gayanya sok nyonya besar banget ya. Padahal kalau bukan karena ngabisin uang warisan papa kamu, dia itu nggak ada apa-apanya. Untung kamu pintar kayak Mama. Nah, jadi kita nggak perlu ngemis-ngemis ke wanita boros yang cuma benalu di keluarga kita ini." Suara dengung percakapan ratusan orang di lobi Graha Widya Wisuda seolah meredam bisikan beracun Yulia. Namun bagi Citra, kalimat itu berdenging di telinganya lebih keras daripada sirene ambulans. Ia memilih diam, menelan gumpalan pahit di tenggorokannya. Citra tahu, ini bukan saatnya berdebat. Ini hari besar Damar. Ia tidak boleh merusaknya hanya karena ego. Mereka bergerak menuju area foto booth resmi yang disediakan universitas. Antrian cukup panjang. Di depan mereka, sebuah keluarga harmoni sedang berpose. Ayah, ibu, dan wisudawan tertawa lepas saat kilat blitz kamera menyambar wajah-wajah bahagia itu.
Pemandangan itu menusuk hati Citra. Dulu, ia membayangkan momen inilah yang akan menjadi puncak kebahagiaannya sebagai seorang ibu sambung. Sebuah foto bingkai emas yang akan ia pajang di ruang tamu. Giliran selanjutnya, silakan, seru asisten fotografer sambil melambai ke arah rombongan Damar. Damar melangkah maju dengan percaya diri, menggandeng lengan Yulia yang masih sibuk mengibaskan kipas lipat murahan karena kepanasan. Citra mengikuti di belakang, langkahnya sedikit ragu namun tetap anggun. Sang fotografer, seorang pria parubaya dengan rompi penuh saku, langsung mengatur posisi. Matanya yang terlatih segera memindai komposisi visual di depannya. Ia melihat Damar dengan toga lengkap, lalu pandangannya beralih pada dua wanita yang menyertainya. Secara naluriah, dan mungkin karena aura kewibawaan yang memancar, fotografer itu menatap Citra. Oke, Mas wisudawan di tengah ya. Ibunya yang pakai kebaya biru, silakan berdiri di sisi kanan masnya. Posisinya agak serong sedikit biar terlihat akrab. Arah fotografer itu ramah, tangannya menunjuk posisi tepat di sebelah Damar. Citra tersenyum tipis, sebuah refleks sopan, dan mulai melangkah maju untuk menempati posisi yang ditunjuk. Hatinya sedikit lega. Setidaknya orang luar masih melihatnya sebagai sosok ibu yang pantas mendampingi Damar. Namun, langkah Citra terhenti mendadak. Sebuah tangan kekar menahan bahunya. Bukan menahan dengan lembut, tapi mendorongnya mundur dengan sentakan kasar. Itu tangan Damar. Tunggu, Mas, potong Damar keras, membuat fotografer itu menurunkan kameranya. Damar menatap fotografer itu dengan alis berkerut, lalu menunjuk Yulia dengan dagunya. Yang foto sama saya itu mama saya yang ini, yang pakai baju merah. Suasana di sekitar booth foto mendadak hening. Beberapa orang tua mahasiswa yang mengantri di belakang mulai berbisik-bisik. Fotografer itu tampak bingung. Matanya bolak-balik menatap Citra yang elegan dan Yulia yang mencolok. Oh, maaf. Saya. Fotografer itu tergagap. Merasa tidak enak hati melihat Citra yang kini berdiri kaku dengan wajah yang mulai kehilangan darah. Ya sudah, silakan ibu yang baju merah masuk frame. Yulia tersenyum lebar. Senyum penuh kemenangan yang menyeringai hingga ke mata. Ia menyenggol bahu Citra saat melintas. Sengaja, lalu berdiri di samping Damar, merangkul lengan anaknya posesif. Ayo foto yang bagus ya, Mas. Biar semua orang tahu siapa ibu kandungnya. Ucap Yulia dengan suara yang sengaja dikeraskan. Citra berdiri di pinggir backdrop, di luar sorotan lampu studio, memegang buket bunga lili yang kini kelopaknya mulai layu karena remasan tangannya yang terlalu kuat. Ia merasa seperti hantu yang tidak terlihat. Tapi ia masih mencoba bertahan. Ia berpikir, mungkin setelah foto berdua, mereka akan memanggilnya untuk foto bertiga. Skrek, skrek. Kilatan cahaya menyilaukan mata. Damar dan Yulia berpose berbagai gaya. Oke, bagus. Sekarang mungkin mau foto formasi lengkap? Ibu yang satunya mau ikut, tawar fotografer itu, mencoba mencairkan suasana canggung yang kental terasa. Citra mengangkat wajahnya, ada setitik harapan di sana. Ia melangkah maju satu langkah kecil. Damar, boleh ibu? Ngapain? Potong Damar cepat. Tatapannya dingin menusuk. Seolah Citra adalah orang asing yang mencoba masuk ke dalam foto keluarganya tanpa izin. Damar, ibu yang mendaftarkan wisudamu. Ibu yang... Stop. Damar mengangkat tangannya di depan wajah Citra, sebuah gestur penghentian yang sangat tidak sopan. Ini momen keluarga inti, Bu. Core family. Ibu minggir dulu bisa. Enggak? Ganggu vibesnya aja. Napas Citra tercekat. Ganggu? Damar kemudian merogoh saku di balik jubah toganya, mengeluarkan dompet kulit, dompet yang dibelikan Citra saat ulang tahunnya bulan lalu, dan menarik selembar uang 50 ribuan. Ia menyodorkan uang itu ke arah dada Citra, memaksanya menerimanya. Mending ibu ke kantin sana. Beliin minum buat Mama Yulia. Dia haus tuh dari tadi kepanasan. Sekalian bawain tasnya Mama, berat katanya. Perintah Damar santai, seolah ia sedang berbicara pada asisten rumah tangga, bukan pada wanita yang membiayai hidupnya. Yulia terkikik geli di belakang Damar, menutupi mulutnya dengan tangan, menikmati setiap detik penghinaan itu. Tas tangan palsu Yulia yang berat itu disodorkan ke arah Citra. Darah Citra mendidih. Kesabaran yang ia bangun selama bertahun-tahun retak seketika. Ia tidak mengambil uang itu.
Ia menepis tangan Damar. Uang 50.000 itu melayang jatuh ke lantai marmer yang dingin. Damar! Suara Citra bergetar, namun tegas. Aku merawatmu seperti darah dagingku sendiri. Aku tidak pernah meminta balasan. Tapi setidaknya hargai aku sebagai orang tua yang membesarkanmu. Damar terdiam sejenak. Wajahnya merah padam karena merasa ditentang di depan umum. Ia maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke arah Citra, mengintimidasinya dengan tinggi badannya. Matanya menyala penuh kebencian yang tidak masuk akal. Kebencian hasil hasutan yang telah meracuni pikirannya pagi ini. Suaranya meledak, menggema di seluruh koridor gedung, membuat semua aktivitas di sekitar mereka berhenti total. Hargai apa? Kamu itu bukan ibuku. Sadar diri dong. Kamu cuma pembantu yang kebetulan dinikahi papa. Hening. Dunia seakan kehilangan suaranya. Teriakan Damar barusan tidak hanya menggema di lorong marmer Geraha Widya Wisuda, tapi juga meruntuhkan sisa-sisa kesabaran yang selama ini menjadi pondasi hati Citra. Ratusan pasang mata yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, kini terpaku pada mereka. Tatapan kasihan, tatapan menghakimi, dan bisik-bisik yang mulai berdengung seperti lebah. Semuanya tertuju pada Citra. Di hadapannya, Damar berdiri dengan napas memburu. Dadanya naik turun. Wajahnya masih merah padam. Ada kepuasan liar di matanya. Seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar melawan musuh bebuyutan. Di sebelahnya, Yulia terkekeh pelan. Suara yang terdengar sangat ganjil di tengah keheningan mencekam itu. Wanita berbaju merah itu mengibaskan tangannya ke udara. Gestur mengusir yang sangat merendahkan. Udah sana hus. Sadar diri makanya. Cemoh Yulia, lalu menarik lengan Damar agar memunggungi Citra. Yuk, sayang, kita foto lagi. Jangan hiraukan orang asing. Citra tidak bergerak. Ia tidak menangis. Anehnya, ia justru merasa sangat tenang. Seperti ketenangan di pusat badai. Rasa sakit yang tadi menghujam jantungnya perlahan membeku, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Perlahan, Citra menegakkan punggungnya. Bahunya yang tadi sedikit merunduk karena beban emosi, kini tegap sempurna. Aura keibuan yang hangat dan pemaaf lenyap seketika, digantikan oleh aura dingin seorang negosiator ulung yang biasa ia tampilkan di meja rapat direksi. Ia menatap punggung Damar, punggung yang dulu sering ia tepuk lembut saat anak itu tersedak. Punggung yang ia elus saat anak itu patah hati pertama kali. Kini, punggung itu terasa begitu asing. Dengan gerakan lambat dan terukur, Citra berjalan 2 langkah ke samping, mendekati sebuah tong sampah besar berbahan stainless steel. Ia mengangkat buket bunga lili Casablanca yang harganya ratusan ribu itu. Bunga yang ia pilih dengan penuh cinta, yang ia jaga agar tidak layu terkena panas matahari. Bro, Citra menjatuhkan buket itu begitu saja ke dalam tong sampah. Bunyi gedebuk lunak saat bunga-bunga indah itu beradu dengan sampah plastik bekas minuman terdengar menyedihkan. Suara jatuhnya bunga itu membuat Damar menoleh sedikit. Ia melihat Citra membersihkan telapak tangannya, seolah baru saja membuang kotoran yang menjijikkan. Citra mengangkat wajahnya, menatap Damar lurus tepat di manik matanya. Tidak ada lagi sorot mata memohon. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang membeku. Baik, ucap Citra. Suaranya tidak keras, tidak membentak, tapi memiliki bobot yang membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Nada bicaranya turun 1 oktav, tenang namun mematikan. Nikmati wisudamu, nak, nikmati selagi bisa. Tanpa menunggu jawaban, Citra memutar tumit stiletonya 180 derajat. Bunyi tak dari langkah kakinya terdengar ritmis dan tegas di atas lantai marmer, menjauh dari kerumunan. Damar mendengus kasar, merasa lega pengganggunya akhirnya pergi. Dasar drama. Paling juga nangis di mobil. Gumamnya pada Yulia, lalu kembali tertawa bersama ibunya. Mereka salah besar. Citra berjalan membelah kerumunan. Orang-orang secara naluriah menyingkir memberinya jalan, terintimidasi oleh ekspresi wajahnya yang sekeras batu karang. Ia terus berjalan melewati pintu kaca otomatis lobi utama. Udara panas Jakarta langsung menyergap kulitnya. Namun itu tidak mampu mencairkan kebekuan di hatinya. Ia tidak berbelok ke kiri, ke arah area parkir VIP tempat mobilnya berada. Ia juga tidak mengambil ponsel untuk menelepon supir atau curhat pada teman.
Langkah kaki Citra justru berbelok tajam ke kanan, menuju sebuah gedung bertingkat 5 yang berdiri terpisah di sisi timur kompleks universitas. Gedung dengan arsitektur kaku dan penjagaan ketat. Di atas pintu masuknya, tertulis huruf logam besar berwarna emas, Gedung Rektorat Pusat Administrasi Keuangan. Citra mendorong pintu kaca gedung itu. Hawa dingin AC sentral yang jauh lebih menusuk menyambutnya. Lobi gedung administrasi itu sepi, kontras dengan keriuhan di gedung wisuda. Hanya ada beberapa staf keamanan yang berjaga. Citra berjalan lurus menuju lift. Ia menekan tombol panah atas. Sambil menunggu pintu lift terbuka, ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Jarinya yang lentik namun kokoh menari di atas layar, membuka aplikasi mobile banking prioritas. Saldo dengan digit 0 yang berderet panjang terpampang di sana. Di bawahnya, ada rincian transaksi terjadwal bertajuk, Dana Pendidikan Damar, Auto Debit. Pintu lift berdenting terbuka. Citra melangkah masuk sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di dinding cermin lift. Riasannya masih sempurna, tidak luntur sedikit pun. Tapi wanita di cermin itu bukan lagi seorang ibu. Wanita di cermin itu adalah seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis mati. Ia mengulurkan jari telunjuknya, menekan tombol angka 5. Lantai tertinggi. Ruang dekan dan kepala keuangan. Pintu lift perlahan menutup, memisahkan Citra dari dunia luar, membawanya naik menuju tempat di mana masa depan Damar akan ditentukan ulang dalam hitungan menit. Di dalam main hall yang berpendingin udara raksasa, Damar duduk di barisan depan, kursi VIP yang khusus dipesan Citra 3 bulan lalu. Di sebelahnya, Yulia duduk dengan gelisah, meski ia berusaha keras menutupinya dengan senyum lebar yang dipaksakan. Aroma parfum Yulia yang terlalu menyengat, campuran bunga melati murahan dan alkohol, menguar di antara barisan kursi, membuat beberapa orang tua di sekitarnya mengernyitkan hidung. "Kamu tenang aja, sayang," bisik Yulia, mendekatkan bibirnya ke telinga Damar. Tangannya menggenggam lengan putranya erat, kuku-kuku palsunya sedikit menancap ke kain toga. Perempuan itu pasti sekarang lagi nangis di parkiran. "Biarin aja. Itu hukuman buat dia karena sudah nilep uang warisan papa kamu." Damar mengangguk mantap, matanya menatap panggung kosong di depan dengan tatapan penuh ambisi. Kata-kata ibunya seperti bensin yang menyiram api kemarahannya. "Iya, Mama. Aku juga curiga selama ini. Masa dia bisa gonta-ganti mobil? Sementara aku cuma dikasih jatah bulanan yang pas-pasan? Pasti dia korupsi uang papa." "Betul banget," sambar Yulia cepat, matanya berkilat licik. "Nanti setelah wisuda, kita cari pengacara. Kita tuntut dia, Mar. Kita ambil balik semua aset papa. Rumah itu, mobil-mobilnya, deposito itu semua hak kamu, Nak. Hak kita." Ponsel di dalam tas tangan palsu Yulia bergetar hebat. Yulia tersentak kaget. Ia melirik layar ponselnya dengan panik. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul di notifikasi, "Bayar atau kami datang ke kampus anak MU sekarang. Bunga sudah berjel." Wajah Yulia memucat di balik lapisan bedaknya yang tebal. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena haru, tapi karena teror. Utang pinjaman online dan arisan bodong yang melilit lehernya sudah mencapai ratusan juta. Ia pulang bukan karena rindu. Ia pulang karena Damar adalah satu-satunya tiket lotre yang ia miliki. Ia butuh Damar sukses hari ini, mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, atau setidaknya menguasai aset warisan agar bisa menutup lubang hutangnya. "Kenapa, Mama? Kok pucat?" tanya Damar, menyadari perubahan ekspresi ibunya. Yulia buru-buru mematikan layar ponselnya dan menyelipkannya kembali ke dalam tas. Ia mengelus pipi Damar dengan tangan gemetar. "Enggak. Mama cuma terharu. Mama bangga kamu jadi lulusan terbaik. Nanti kalau kamu sudah kerja, jadi direktur, jangan lupa sama Mama ya. Mama pengen banget punya mobil sendiri, biar nggak kehujanan." Damar tersenyum, membusungkan dadanya. "Tenang, Mama. Begitu aku dapat ijazah ini, perusahaan multinasional udah antri. Gaji pertamaku nanti buat DP mobil Mama. Aku janji." Sementara janji manis dan kebohongan itu terucap di lantai 1, suasana yang jauh berbeda terjadi 5 lantai di atas mereka. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 5. Suasana di sini senyap, dingin, dan steril.
Lantai ini dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Citra berjalan melewati resepsionis yang kosong, langsung menuju pintu kaca ganda bertuliskan Kepala Administrasi Keuangan Kemahasiswaan. Tanpa mengetuk, Citra mendorong pintu itu. Di dalam ruangan luas yang dipenuhi lemari arsip besi itu, Pak Hartono, sang kepala bagian, sedang menikmati kopi paginya sambil menonton live streaming prosesi wisuda di monitor komputernya. Ia tersedak kopinya saat melihat sosok Citra berdiri di ambang pintu. "Loh, Bu Citra." Pak Hartono buru-buru berdiri, menyeka mulutnya dengan tisu. Wajahnya bingung. Bukannya ibu harusnya di bawah? Acara pembukaan baru saja dimulai. Kursi ibu di VIP A1 sudah kami siapkan. Citra tidak menjawab basa-basi itu. Ia berjalan mendekati meja kerja Pak Hartono, menarik kursi tamu, dan duduk dengan gerakan yang sangat tenang namun mengintimidasi. Ia meletakkan tas tangannya di meja. Bunyi tak saat kunci tasnya beradu dengan kaca meja terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. "Pak Hartono," suara Citra datar, tanpa emosi. "Bisa tolong Bapak buka file perjanjian kerjasama beasiswa donatur khusus atas nama Yayasan Citra Mandiri, yang menaungi mahasiswa bernama Damar Prasetya?" Pak Hartono mengerutkan kening, bingung. "Bisa, Bu, tentu bisa. Tapi, ada masalah apa ya? Anaknya kan sudah mau dipanggil sebentar lagi. Nilainya sempurna, cum laude. Ibu harusnya bangga." "Buka saja filenya, Pak," potong Citra dingin. Matanya menatap tajam, membuat Pak Hartono merasa seolah suhu ruangan turun 10 derajat. Dengan gugup, Pak Hartono mengetikkan nama Damar di keyboardnya. Layar monitor berkedip, menampilkan data lengkap Damar dengan status bar berwarna hijau terang. "Lunas, sponsored by Citra Mandiri Foundation." "Ini datanya, Bu. Semua beres. Total hibah yang Ibu berikan selama 4 tahun mencapai 850 juta rupiah. Lunas. Status ijazah, ready to release." Jelas Pak Hartono. Citra mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah pulpen mahal dari tasnya, memutar-mutarnya di jari. "Bapak ingat pasal 7 ayat 3 dalam kontrak perjanjian hibah itu? Tolong bacakan." Pak Hartono menyipitkan mata, men-scroll layar ke bawah, mencari pasal yang dimaksud. Ia membacanya dengan suara ragu. Pasal 7 ayat 3. Pihak donatur berhak mencabut seluruh bantuan dana secara sepihak dan seketika, apabila penerima hibah terbukti melakukan tindakan kriminal, asusila, atau pelanggaran etika berat terhadap donatur yang mencemarkan nama baik. Suara Pak Hartono memelan di akhir kalimat. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Ia menatap Citra dengan wajah horor. "Bu Citra, Ibu tidak serius kan? Ini hari wisuda. Ijazahnya sudah ada di tumpukan meja rektor. Namanya sudah masuk daftar panggil urutan ke-15. Citra menatap lurus ke mata Pak Hartono. Tatapannya kosong, seperti boneka porselen yang kehilangan jiwa. "Dia baru saja mempermalukan saya di depan umum. Dia menyangkal status saya sebagai walinya. Dan yang paling fatal, dia melanggar etika berat dengan menghina institusi keluarga yang membiayainya." Citra condong ke depan, menekan meja dengan kedua tangannya. "Saya, Citra, sebagai donatur tunggal, dengan ini menyatakan menarik kembali seluruh dana yang pernah saya bayarkan untuk Damar Prasetya. Mulai dari uang gedung semester 1, sampai uang wisuda hari ini." Pak Hartono menelan ludah, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. "Bu, kalau Ibu tarik dananya sekarang, sistem akan otomatis mengubah statusnya menjadi penunggak hutang. Sesuai regulasi universitas, mahasiswa dengan tunggakan di atas 10 juta rupiah tidak berhak lulus. Ijazahnya akan batal demi hukum." "Saya tahu," jawab Citra singkat. "Tapi Bu..." Pak Hartono setengah berdiri, panik. Ini akan jadi skandal. Anaknya sudah pakai toga. Orang tuanya, maksud saya, Ibu, sudah di sini. Apa tidak bisa dibicarakan di rumah? Citra tersenyum miring. Senyum yang menyedihkan namun penuh tekad. Justru karena dia sudah pakai toga. "Pak, saya ingin dia merasakan betapa mahalnya harga sebuah ketidaksopanan." Citra mengambil berkas formulir kosong dari rak di meja Pak Hartono, lalu dengan cepat menandatanganinya di atas materai yang ia bawa sendiri dari rumah. Ia menyodorkan kertas itu ke hadapan Pak Hartono. "Eksekusi sekarang."
Atau saya tarik juga donasi saya untuk pembangunan gedung perpustakaan baru kampus ini. Ancaman itu membuat Pak Hartono lemas. Gedung perpustakaan itu adalah proyek ambisius rektor. Jika dana itu ditarik, karirnya juga akan tamat. Dengan tangan gemetar hebat, jari telunjuk Pak Hartono melayang di atas tombol enter pada keyboardnya. Di layar, kursor berkedip di atas tombol merah bertuliskan, Revoke Sponsorship Void Graduation Status. Bu Citra, jika saya tekan ini, tidak ada tombol undo. Masa depan anak ini akan hancur dalam satu kali klik. Apakah ibu yakin 100%? Tanya Pak Hartono sekali lagi. Suaranya hampir berbisik. Citra memejamkan matanya sejenak. Bayangan wajah Damar kecil yang tersenyum padanya melintas. Namun sedetik kemudian, bayangan itu hancur digantikan oleh wajah Damar yang merah padam saat berteriak, "Pembantu!" di lobi tadi. Citra membuka matanya. Tidak ada lagi keraguan. Lakukan. Sekarang. Klik. Suara tombol enter yang ditekan oleh jari telunjuk Pak Hartono yang gemetar terdengar seperti letusan pistol peredam di ruangan yang sunyi itu. Tidak ada ledakan, tidak ada asap, hanya sebuah perintah digital sederhana yang dikirim melalui serat optik, melesat menembus server universitas, dan mengubah takdir seseorang dalam hitungan milidetik. Citra menahan napasnya, matanya terpaku pada layar monitor 24 inci di hadapannya. Sebuah kotak dialog loading berputar selama 2 detik yang terasa seperti 2 abad. Processing request. Validating donor signature. Revocation authorized. Warna hijau terang yang tadinya mendominasi kolom profil mahasiswa Damar Prasetya berkedip 1 kali, lalu padam, digantikan oleh blok warna merah darah yang menyala agresif. Tulisan, lunas, full scholarship, lenyap. Digantikan oleh teks berkedip dengan huruf kapital tebal, tunggakan total, 850 juta rupiah, 850 juta rupiah. Di sudut kanan bawah layar, sebuah notifikasi perbankan muncul pop-up, dana sebesar 850 juta rupiah telah berhasil ditarik kembali ke rekening Yayasan Citra Mandiri. Sudah terjadi, Bu. Suara Pak Hartono tercekat. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja menyaksikan pembunuhan. Sistem akademik sudah terkunci. Status kemahasiswaan saudara Damar sekarang suspended due to financial default. Citra menghembuskan napas yang sedari tadi ia tahan. Bahunya turun sedikit. Beban berat pengkhianatan itu belum hilang. Tapi setidaknya rasa tidak berdaya itu sudah lenyap. Uang itu kembali. Bukan karena Citra menginginkan uangnya. Tapi karena uang itu adalah simbol harga dirinya yang diinjak-injak. Terima kasih, Pak. Ucap Citra pelan. Ia berdiri, merapikan blazernya yang tidak kusut sama sekali. Tapi Bu, Pak Hartono buru-buru meraih telepon kabel di mejanya. Tangannya gemetar hebat hingga gagang telepon itu beradu-gadu dengan meja. Saya harus menghubungi panitia wisuda di bawah. Protokolnya begitu. Namanya sudah dicetak di buku wisuda. Sudah ada di teleprompter MC. Kalau tidak saya telepon sekarang, dia akan tetap dipanggil ke panggung. Citra menatap telepon itu, lalu menatap Pak Hartono. Teleponlah, kata Citra dingin. Katakan pada mereka untuk mencoret namanya. Sekarang. 5 lantai di bawah, di dalam kemegahan Aula Graha Widya Wisuda, atmosfer perayaan sedang berada di puncaknya. Lampu sorot spotlight menari-nari di langit-langit gedung, musik orkestra mengalun megah mengiringi prosesi sakral itu. Ribuan orang tua duduk dengan wajah bangga, kamera ponsel teracung tinggi-tinggi. Damar duduk tegak di kursinya, barisan paling depan, deretan khusus cum laude. Ia merasa seperti raja. Ia meraba selempang di dadanya, memastikan posisinya sempurna. Di benaknya, ia sudah menyusun pidato kemenangan yang akan ia sampaikan pada teman-temannya nanti saat pesta. Ia membayangkan wajah bangga Yulia, dan melupakan sepenuhnya wajah Citra yang tadi ia usir. Habis ini namaku dipanggil, gumam Damar pada teman di sebelahnya, seorang mahasiswa bernama Bagas. Siapin kamera lo, gas. Gue mau pose paling keren pas salaman sama rektor. Bagas tertawa kecil. Siap, bro. Gila ya, gue denger bokap lo ninggalin warisan banyak banget sampai lo bisa kuliah jalur donatur khusus gitu. Enak banget hidup lo. Damar tersenyum miring, menyembunyikan fakta bahwa ia tidak tahu menahu soal jalur donatur itu. Yang ia tahu, uang kuliahnya selalu beres. Yoi. Rezeki anak soleh, bro. Di deretan kursi tamu,
Yulia sibuk memotret dirinya sendiri. Selfie dengan latar belakang panggung wisuda. Ia mempostingnya ke Instagram Story dengan caption, "Wisuda anak lanang tersayang. Bye-bye kemiskinan. Hello masa depan cerah." Notifikasi like dan komentar, "Selamat tante," mulai membanjiri ponselnya, memberikan dopamin semu yang membuatnya lupa pada teror debt collector yang mengintai. Di panggung utama, MC wanita dengan suara merdu mulai membacakan nama-nama wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aditya Pratama, Sarjana Ekonomi. Dengan pujian. Tepuk tangan membahana. Seorang pemuda maju, memindahkan tali toganya, menerima map ijazah, dan tersenyum lebar. Ahmad Fauzi, Sarjana Ekonomi. Satu persatu nama dipanggil sesuai abjad. Ritmenya cepat dan teratur. A, B, C. Damar mulai menegakkan punggungnya. Bersiap. Namanya berawalan D, gilirannya sebentar lagi. Ia merapikan rambutnya sekali lagi, memastikan tidak ada yang mencuat. Jantungnya berdegup kencang karena ekscitemen. Ia sudah bisa membayangkan momen itu. Namanya dipanggil, ia berjalan gagah, Yulia berteriak histeris, dan ia menerima tabung ijazah itu sebagai tiket menuju kekayaan. Sementara itu, di meja operator suara di samping panggung, sebuah lampu indikator di telepon interkom berkedip merah dengan panik. Operator teknis mengangkatnya dengan wajah bingung. "Halo? Ruang kendali di sini," bisik operator itu. Suara Pak Hartono terdengar meledak-ledak di seberang sana, panik dan mendesak. "Coret! Coret nama Damar Prasetya dari daftar panggil sekarang juga. Kode merah. Administrasi invalid. Jangan biarkan dia naik panggung." Operator itu terbelalak. Kode merah adalah kode untuk pelanggaran berat atau penipuan akademik. Ia menatap layar monitor di depannya. Daftar nama digital sedang bergulir otomatis. Current name, Cahyono Budi. Next name, Damar Prasetya. Waduh, Pak, namanya next on list. Sudah di urutan berikutnya. Operator itu berkeringat dingin. Ia melambaikan tangan dengan panik ke arah MC yang sedang berdiri di podium, mencoba memberi kode cut. Tapi MC tidak melihatnya. Sorot lampu panggung terlalu terang. "Cahyono Budi, Sarjana Ekonomi." Seru MC lantang. Damar berdiri. Ini saatnya. Ia tersenyum lebar. Sangat lebar, membayangkan masa depannya yang gemilang. Ia melangkah keluar dari barisan kursi, menuju tangga naik panggung dengan percaya diri penuh. Ia bahkan sempat melambai ke arah kamera live streaming. Operator teknis di belakang panggung berlari, nyaris tersandung kabel, menuju meja MC. Ia harus menghentikan ini sebelum bencana terjadi. Ia menyodorkan secari kertas merah kecil tepat di atas naskah yang sedang dibaca sang MC. MC itu terhenti sejenak. Mulutnya sudah terbuka setengah membentuk huruf D. Matanya membaca tulisan tangan kasar di kertas merah itu, "Skip. Ban. Do not call." MC itu tertegun, bingung setengah mati. Ia melihat ke arah Damar yang sudah berdiri di bibir panggung, siap melangkah naik dengan wajah berseri-seri. Lalu ia melihat ke arah rektor yang duduk di kursi kebesarannya. Rektor memberi kode mata kecil, "Lanjutkan." Damar mengangkat kakinya, menapaki anak tangga pertama panggung. Senyumnya merekah sempurna. Namun, suara yang keluar dari pengeras suara bukanlah namanya. Danuarta Wijaya, Sarjana Ekonomi. Danuarta Wijaya. Nama itu menggema melalui pengeras suara kualitas tinggi, memantul di dinding-dinding akustik gedung, dan mendarat di telinga Damar seperti ledakan bom yang tidak terlihat. Kaki kanan Damar masih melayang di udara, 1 inci di atas anak tangga pertama panggung. Senyum lebar yang sudah ia patri di wajahnya membeku seketika, berubah menjadi seringai kaku yang aneh. Otot-otot wajahnya berkedut. Matanya berkedip cepat, mencoba memproses informasi yang baru saja didengarnya. "Danuarta? Siapa Danuarta?" Batinnya berteriak panik. Seharusnya Damar Damar Prasetya. Di belakangnya, seorang pemuda berkacamata, Danuarta, berjalan terburu-buru, menyenggol bahu Damar yang mematung menghalangi jalan. "Misi, bro. Nama gue dipanggil," bisik Danuarta sambil menyelinap naik ke panggung. Senggolan itu menyadarkan Damar dari kebekuannya. Darah panas langsung naik ke kepalanya. Ini pasti kesalahan teknis.
MC bodoh itu pasti melompat satu baris. Damar tidak bisa membiarkan momen kemenangannya dicuri orang lain. Tidak setelah ia pamer pada semua orang, tidak setelah ia mengusir Citra demi momen ini. Tunggu! Damar berteriak. Suaranya cukup keras hingga tertangkap oleh mikrofon di podium, menimbulkan suara dengung feedback yang menyakitkan telinga. Nging! Ribuan hadirin menutup telinga mereka. Musik orkestra berhenti mendadak. Keheningan yang canggung dan berat menyelimuti ruangan raksasa itu. Semua mata, rektor, guru besar, orang tua, dan ribuan wisudawan lain, kini tertuju pada sosok Damar yang berdiri canggung di pinggir panggung. Maaf, Mbak. Damar menunjuk MC wanita itu dengan jari telunjuk yang gemetar. Anda salah baca. Saya Damar Prasetya. Urutan saya sebelum Danuarta. Saya cum laude. MC wanita itu tampak gugup. Ia melirik panitia di samping panggung, lalu melirik rektor. Tidak ada yang memberinya instruksi untuk meralat. Ia melihat kembali catatan merah di kertasnya, skip, ban. Dengan profesionalisme yang dipaksakan, MC itu mengabaikan teriakan Damar. Ia menarik napas dan melanjutkan membaca nama berikutnya dengan volume lebih keras. Dedi Susanto, Sarjana Ekonomi. Damar merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Diabaikan. Dia benar-benar diabaikan di panggungnya sendiri. Rasa malu mulai membakar kulit wajahnya, merambat ke leher dan telinga. Ia melihat teman-temannya di barisan depan, Bagas dan yang lainnya, sedang berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan aneh. Bukan tatapan kagum, tapi tatapan kasihan bercampur geli. Nggak bisa gini dong. Damar kehilangan kendali. Logikanya tertutup oleh ego yang terluka parah. Ia nekat menaiki tangga panggung, hendak merebut mikrofon dari tangan MC untuk mengumumkan namanya sendiri. Saya Damar Prasetya. Saya lulusan terbaik. Panggil nama saya. Suara langkah sepatu bot militer berderap cepat di lantai kayu panggung. Sebelum tangan Damar sempat menyentuh tiang mikrofon, dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari hitam muncul dari balik tirai panggung. Mereka bukan satpam biasa yang ramah. Mereka adalah tim pengamanan khusus untuk acara VVIP. Tanpa banyak bicara, satu petugas mengunci lengan kiri Damar ke belakang punggungnya. Petugas lainnya menahan bahu kanannya. Cengkeraman mereka kuat dan menyakitkan, seperti catut besi. Lepasin. Apa-apaan sih kalian? Gue wisudawan. Gue mahasiswa di sini. Damar meronta, kakinya menendang-nendang udara. Topi toganya miring. Selempang cum laudenya hampir terlepas. Citra seorang wisudawan terhormat hancur lebur dalam hitungan detik. Berganti menjadi tontonan memalukan seorang pembuat onar. Mohon kerjasamanya, Mas. Silakan keluar lewat pintu samping. Anda mengganggu jalannya acara, bisik salah satu petugas keamanan dengan suara rendah namun tegas di telinga Damar. Gak mau. Panggil rektor. Ini pasti ada sabotase. Ibu tiri gue pasti yang laporin aneh-aneh. Teriak Damar histeris. Suaranya menggema ke seluruh gedung karena ia berteriak tepat di depan standing mic yang belum dimatikan. Seluruh gedung gasped, menarik napas kaget. Kata, Ibu tiri, yang keluar dari mulutnya menambah bumbu drama yang membuat ribuan orang mulai bergunjing. Suasana hikmat wisuda berubah menjadi pasar malam yang riuh. Di deretan kursi tamu VIP, Yulia melompat berdiri. Wajahnya merah padam, bukan karena marah pada satpam, tapi karena malu setengah mati. Semua orang di sekitarnya menoleh padanya, menunjuk-nunjuk. Itu ibunya kan? Yang tadi heboh selfie? Bisik seseorang di belakangnya. Yulia, yang tidak terima dipermalukan dan merasa ini adalah kesalahan sistem kampus, ikut berteriak melengking. Hai ha, jangan kasar sama anak saya. Dia itu lulusan terbaik. Kalian buta ya? Yulia mencoba lari menuju panggung, tas tangan palsunya berayun-ayun liar. Namun langkahnya dihadang oleh panitia acara. Maaf ibu, harap tenang atau kami terpaksa mengeluarkan ibu juga. Sementara itu, di atas panggung, Damar sedang diseret paksa menuruni tangga samping, bukan tangga kebanggaan tempat para sarjana turun membawa ijazah, melainkan tangga darurat tempat kru panggung mengangkut barang. Damar berusaha menahan langkahnya, tumit sepatunya berdecit di lantai panggung meninggalkan bekas gesekan hitam. Ia menoleh ke arah rektor, memohon pertolongan. Pak Rektor,
Saya Damar. Bapak kenal saya. Saya yang menang lomba debat bulan lalu. Rektor, seorang pria tua berwibawa dengan jubah besar, hanya menatap Damar dari balik kacamata bacanya. Tatapan itu dingin. Ia perlahan memalingkan wajahnya, kembali fokus pada wisudawan bernama Dedi yang berdiri canggung menunggu salaman. Rektor memilih untuk tidak melihat. Rektor memilih mematuhi sistem. Jika sistem bilang merah, maka mahasiswa itu tidak ada. Pintu samping gedung yang berat terbuka. Hawa panas dari luar langsung menyengat, kontras dengan AC gedung yang dingin. Keluar! Petugas keamanan itu mendorong Damar cukup keras, hingga ia terhuyung dan jatuh berlutut di aspal paving block area loading dock. Pintu besi itu kemudian ditutup dan dikunci dari dalam. Bam! Suara musik orkestra dari dalam gedung terdengar samar-samar, melanjutkan pesta pora yang kini tak lagi menyertakan Damar. Damar berlutut di sana, di samping tumpukan kardus catering bekas dan tong sampah besar. Jubah toganya kotor terkena debu jalanan. Topi wisudanya jatuh menggelinding beberapa meter darinya. Napas Damar memburu, dadanya sakit menahan tangis dan amarah. Sialan! Sialan! Ia memukul aspal dengan kepalan tangannya hingga lecet. Tak lama kemudian, pintu samping kecil lainnya terbuka. Yulia muncul dengan napas tersengal-sengal, diusir keluar oleh panitia lewat jalur yang sama. Rambutnya berantakan, maskaranya sedikit luntur. Damar! Yulia berlari mendekati anaknya, tapi bukan untuk memeluk menenangkan. Ia menjambak lengan Damar, memaksanya berdiri. Kamu ini gimana sih? Katanya udah beres semua. Katanya cum laude. Kok malah diusir kayak kucing kurap begini? Mama malu. Damar. Malu. Aku nggak tahu. Mama. Sumpah aku nggak tahu. Damar berdiri dengan goyah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tadi namaku ada di buku acara. Pasti ada yang salah. Salah apanya? Bentak Yulia. Jangan-jangan kamu belum bayar uang semesterannya? Kamu pakai uangnya buat judi atau apa? Enggak, Mama. Demi Tuhan. Semua dibayar lunas sama Ibu Citra. Damar terhenti saat menyebut nama itu. Cekah. Ingatan Damar berputar cepat ke kejadian 1 jam yang lalu. Tatapan dingin Citra saat membuang bunga ke tong sampah. Kalimat terakhirnya yang misterius, nikmati wisudamu, nak. Nikmati selagi bisa. Damar merasakan dingin yang menusuk tulang punggungnya di tengah terik matahari siang itu. Firasat buruk yang sedari tadi ia tepis kini menghantamnya seperti truk. Ayo kita ke rektorat. Yulia menarik tangan Damar kasar. Kita labrak mereka. Enak aja mempermainkan kita. Mama nggak mau pulang kalau nggak bawa foto kamu pegang ijazah. Mereka berjalan tertatih-tatih mengelilingi gedung wisuda menuju gedung administrasi pusat. Damar dengan toga kotornya yang miring, dan Yulia dengan gaun merah noraknya yang kini tampak menyedihkan. Tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju vonis terakhir yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar diusir dari panggung. Di lantai 5 gedung rektorat, Citra berdiri di dekat jendela kaca besar, melihat ke bawah. Dari ketinggian itu, sosok Damar dan Yulia terlihat kecil seperti semut yang sedang panik mencari jalan keluar dari labirin yang terbakar. Citra menyesap teh hangat yang disuguhkan sekretaris Pak Hartono. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya kelegaan hampa. Mereka datang. Gumam Citra pelan pada pantulan dirinya di kaca. Saatnya membuka tirai terakhir. Brak. Pintu ganda berbahan kayu jati yang kokoh itu menghantam dinding penahan dengan keras. Engselnya berdecit protes. Damar dan Yulia menerobos masuk ke dalam ruang kerja kepala administrasi keuangan dengan napas memburu dan keringat yang membasahi dahi. Suara bantingan pintu itu membuat keheningan di ruangan berkarpet tebal itu pecah berantakan. Pak Hartono tidak terlonjak kaget. Ia hanya mendongak perlahan dari balik tumpukan berkas di mejanya, menurunkan kacamata bacanya sedikit, lalu menatap 2 tamu tak diundang itu dengan tatapan lelah. Di sudut ruangan, duduk di sofa kulit hitam yang membelakangi pintu, sosok wanita berbalut blazer navy masih menyesap tehnya dengan tenang. Damar yang sedang kalap tidak menyadari keberadaan wanita itu. Bapak apakan data saya? Damar langsung menyambar, menunjuk wajah Pak Hartono dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kenapa nama saya dilewat? Bapak tahu nggak? Saya barusan dipermalukan di depan ribuan orang.
Saya tuntut kampus ini. Saya viralkan. Yulia ikut maju, menggebrak meja kerja Pak Hartono dengan tas tangannya. Suara benturan benda keras di meja kaca terdengar nyaring. Heh, Pak Botak. Anda kerja yang bener dong. Anak saya ini cum laude. Kami bayar mahal buat kuliah di sini. Jangan mentang-mentang kami orang kaya. Kalian bisa mainin seenaknya. Pak Hartono menghela napas panjang. Ia menutup map tebal yang sedang dibacanya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas meja, saling bertautan. Sikapnya tenang, kontras dengan histeria ibu dan anak di hadapannya. Silakan duduk dulu, Saudara Damar. Ibu Yulia, ucap Pak Hartono datar. Ngapain duduk? Balikin ijazah anak saya sekarang, jerit Yulia. Suaranya melengking memecahkan konsentrasi siapapun yang mendengarnya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya panggil ulang nama Damar sekarang juga di panggung. Sebelum acaranya selesai. Tidak bisa, jawab Pak Hartono singkat. Nada suaranya dingin, memotong teriakan Yulia seperti pisau cukur. Apa maksud Bapak tidak bisa? Damar melotot, urat-urat lehernya menonjol. Saya lunas. Saya nggak punya tunggakan. Papa saya ninggalin uang warisan bermiliar-miliar buat pendidikan saya. Cek lagi sistem Bapak yang bobrok itu. Pak Hartono tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rasa kasihan sekaligus ironi. Ia mengambil sebuah remote kecil dan menekan tombolnya. Layar proyektor di dinding samping menyala. Sebuah tabel data keuangan terpampang besar-besar di sana. Lihat baik-baik, Saudara Damar. Pak Hartono menunjuk layar dengan pena laser. Titik merah menari di atas angka-angka. Ini adalah rekam jejak pembayaran kuliahmu selama 4 tahun. Total biaya, 850 juta rupiah. Termasuk uang gedung, field trip ke luar negeri, asrama VIP, dan uang saku bulanan. Damar mendengus. Ya, itu uang papa saya. Kenapa? Salah, potong Pak Hartono tegas. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah buku rekening tua yang sudah tidak aktif dan melemparkannya ke hadapan Damar. Papamu meninggal dengan mewariskan hutang perusahaan sebesar 12 miliar. Rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, bahkan baju yang menempel di badanmu itu, semua dibeli bukan dengan uang papamu. Damar tertegun. Ia meraih buku rekening itu dengan tangan gemetar. Saldo terakhir, minus. Tanggalnya 5 tahun lalu, tepat sebelum ayahnya meninggal. Lalu siapa yang bayar? Tanya Damar lirih. Suaranya mulai kehilangan tenaga. Yayasan Citra Mandiri, jawab Pak Hartono. Ia menekan tombol next pada slide presentasi. Muncul sebuah dokumen perjanjian beasiswa dengan tanda tangan basah di atas materai. Atau lebih tepatnya, Ibu Citra, wali asuhmu. Beliau membiayai hidupmu menggunakan skema revocable private grant, hibah pribadi yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Ruangan itu mendadak hening. Suara pendingin ruangan terdengar seperti deru angin badai di telinga Damar. Ia menoleh perlahan ke arah sofa di sudut ruangan. Kursi putar itu berputar pelan. Citra meletakkan cangkir tehnya di meja kopi. Wajahnya datar, tanpa ekspresi marah, tanpa air mata. Hanya tatapan kosong seorang investor yang baru saja menutup unit bisnis yang merugi. Ibu, desis Damar. Lututnya terasa lemas. Aku sudah bilang, Nak, suara Citra lembut namun menusuk. Nikmati wisudamu selagi bisa. Tapi rupanya kamu lebih memilih untuk menikmati egomu. Yulia, yang sedari tadi diam karena bingung membaca data di layar, tiba-tiba menyela dengan suara panik. Matanya bergerak liar dari wajah Damar ke wajah Citra, lalu ke Pak Hartono. Otak kalkulatifnya bekerja cepat. Tunggu sebentar. Yulia menyela, melangkah maju memisahkan Damar dan Citra. Maksud Bapak anak ini nggak punya uang warisan? 0? Kosong. Pak Hartono mengangguk mantap. 0 besar, Bu. Dan karena Bu Citra baru saja mengaktifkan klausul pembatalan hibah 45 menit yang lalu akibat pelanggaran etika berat yang dilakukan Saudara Damar, maka seluruh uang 850 juta itu ditarik kembali. Status Damar saat ini bukan lagi mahasiswa lunas, tapi debitur yang memiliki hutang 850 juta rupiah pada kampus. Hutang? Pekik Yulia. Matanya nyaris keluar. Benar, lanjut Pak Hartono kejam.
Ia menyodorkan selembar kertas tagihan resmi yang baru saja dicetak printernya. Tinta merah mendominasi kertas itu. Sesuai aturan universitas, ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan lulus ditahan permanen sampai seluruh tagihan ini dilunasi. Jika tidak lunas dalam 3x24 jam, kami akan memprosesnya kerana hukum perdata. Damar mundur selangkah, menabrak dinding. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ijazah cum laude-nya, tiket emasnya menuju perusahaan multinasional, masa depan cerahnya semuanya terkunci di balik angka 850 juta yang tidak mungkin ia bayar. Ia menatap Yulia dengan tatapan memohon. Tatapan seorang anak kecil yang ketakutan. Mama bantu aku kan? Mama bilang mama punya kenalan pejabat? Mama bilang mama baru pulang dari luar negeri? Kita bayar sekarang ya, Mama? Biar aku bisa ambil ijazahnya. Damar mengulurkan tangannya hendak meraih lengan Yulia. Ia butuh pegangan. Ia butuh ibunya. Namun, yang ia dapatkan bukanlah genggaman hangat. Yulia menepis tangan Damar dengan kasar. Plah! Suara tepisan itu terdengar pedih di ruangan yang sunyi. Damar terbelalak kaget. Ia menatap wajah ibunya. Tidak ada lagi senyum bangga yang tadi dipamerkan di gedung wisuda. Wajah Yulia kini berubah total. Tatapan memuja itu lenyap, digantikan oleh tatapan jijik seolah Damar adalah penyakit menular. Bayar? Suara Yulia melengking tinggi, penuh kemarahan dan kekecewaan yang nyata. Kamu pikir mama punya uang segitu? Mama datang ke sini naik ojek online. Damar, mama dikejar debt collector. Mama kira kamu sudah sukses. Mama kira kamu kaya raya mewarisi harta papamu. Wajah Damar memucat pasat. Mama? Yulia mundur menjauh, merapatkan tas tangan palsunya ke dada. Bibirnya bergetar menahan amarah karena merasa tertipu. Jadi selama ini kamu miskin? Kamu nggak punya apa-apa selain hutang? Pertanyaan Yulia barusan menggantung di udara, lebih tajam daripada silet, memotong habis sisa-sisa harga diri Damar yang sudah terkoyak. Miskin? Damar mengulang kata itu dengan bibir gemetar. Ia menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan tidak percaya. Mama, kok mama ngomong gitu? Mama kan sayang sama Damar? Mama tadi peluk Damar di depan semua orang. Itu karena mama kira kamu aset, sembur Yulia kasar. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh kepanikan dan kekecewaan material. Ia mundur langkah demi langkah, seolah Damar adalah bangkai tikus yang membawa wabah penyakit. Mama kira hidup kamu terjamin. Mama kira kamu pegang warisan papa. Kalau tahu kamu cuma mahasiswa kere yang hidup dari belas kasihan janda itu, najis mama datang jauh-jauh ke sini. Kata, najis, itu menghantam dada Damar telak. Napasnya tercekat. Rasa sakitnya jauh melebihi saat ia diseret satpam dari panggung. Ini adalah penolakan fundamental. Penolakan dari rahim yang melahirkannya. Damar, dalam keputusasaannya yang memuncak, menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia merangkak, mencoba meraih ujung gaun merah Yulia yang menjuntai. Air mata membasahi pipinya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai untuk wisuda. Mama, tolong mama. Isak Damar, suaranya pecah dan menyedihkan. Jangan tinggalin Damar lagi. Bayarin dulu hutang kampus ini. Mama, mama kan punya tas branded. Mama punya emas, jual dulu mama. Nanti Damar ganti 2 kali lipat kalau udah kerja. Sumpah, Mama. Yulia menunduk, melihat tangan Damar yang kotor mengotori ujung gaunnya. Kilatan jijik di matanya semakin nyata. Dengan gerakan refleks yang kejam, Yulia menyentakkan kakinya, menendang pelan tangan putranya agar terlepas. Kamu buta ya? Teriak Yulia histeris. Ia mengangkat tas tangannya, membuka resletingnya dengan kasar, lalu menumpahkan isinya ke atas meja kaca Pak Hartono. Brak! Kelontang! Isi tas itu berhamburan keluar. Tidak ada dompet tebal atau kunci mobil mewah. Yang keluar hanyalah tumpukan surat tagihan berwarna merah muda yang sudah lecek, beberapa bungkus tisu murah, obat sakit kepala generik, dan sebuah dompet kulit sintesis yang sudah mengelupas di bagian ujungnya. Lihat ini! Yulia mengambil segenggam surat tagihan itu dan melemparkannya ke wajah Damar. Kertas-kertas itu berterbangan seperti hujan kegagalan. Ini surat sita rumah. Ini tagihan pinjol. Mama terlilit hutang 200 juta. Damar,
Mama datang ke sini berharap kamu penyelamat Mama. Mama berharap kamu sudah jadi orang kaya baru yang bisa ngelunasin ini semua. Damar memungut salah satu kertas itu. Surat peringatan terakhir, Sita jaminan. Matanya membelalak. Fantasi tentang ibu kandung yang kaya raya dan sukses di luar negeri hancur berkeping-keping di lantai ruangan rektorat itu. Jadi, Mama bohong? Bisik Damar. Cerita Mama bisnis butik di Singapura itu bohong. Ya iyalah bohong. Biar kamu kagum. Yulia mendengus, merapikan rambutnya yang berantakan dengan kasar. Dengar ya, Damar. Di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak ada gunanya buat Mama. Yulia memungut kembali barang-barangnya dengan cepat, memasukkannya asal-asalan ke dalam tas. Ia tidak mau berlama-lama di ruangan yang menyesakkan ini. Ia takut ikut ditagih hutang kuliah Damar oleh pihak kampus. Mama, terus aku gimana? Damar masih berlutut, tangannya terulur hampa. Aku nggak punya ijazah, aku nggak punya tempat tinggal. Yulia sudah berdiri di ambang pintu. Ia menoleh sekali lagi, menatap putra kandungnya itu tanpa setitik pun rasa iba. Tatapannya dingin, kalkulatif, dan tuntas. Ya usaha sendiri dong. Kamu kan laki-laki, ucap Yulia ketus. Dan jangan coba-coba hubungi Mama kalau tangan kamu masih kosong. Mama udah cukup pusing sama debt collector, nggak butuh nambah beban hidup lagi. Blam. Pintu kayu jati itu tertutup kembali. Suara langkah kaki Yulia, tak, terdengar menjauh dengan cepat di koridor, lalu menghilang di telan sunyi. Hening. Hanya suara isak tangis Damar yang terdengar, menggema menyedihkan di ruangan luas itu. Ia menunduk, menatap lantai karpet, air matanya menetes satu persatu membasahi pola bunga abstrak di bawahnya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Perlahan, Damar mengangkat kepalanya. Matanya yang bengkak mencari satu sosok lain di ruangan itu. Sosok yang selama ini selalu ada. Selalu diam, tapi selalu menopangnya. Cekah. Wanita itu sudah berdiri dari sofanya. Ia merapikan sedikit kerah blazernya, lalu mengambil tas tangannya dengan gerakan anggun yang tenang. Ia tidak melihat ke arah Damar. Ia berjalan menuju meja Pak Hartono. Saya rasa urusan administrasi sudah jelas, Pak Hartono, ucap Citra sopan, suaranya stabil. Tagihan itu, silakan Bapak proses sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk mahasiswa umum. Yayasan saya sudah lepas tangan. Baik, Bu Citra. Kami akan kirimkan somasi ke alamat sesuai KTP Saudara Damar. Jawab Pak Hartono takzim. Citra mengangguk, lalu berbalik badan menuju pintu keluar. Ia harus melewati Damar yang masih bersimpuh di lantai untuk mencapai pintu. Jantung Damar berpacu. Ini kesempatan terakhirnya. Satu-satunya sekoci penyelamat di tengah lautan badai ini. Saat ujung sepatu hak tinggi Citra berada tepat di depan wajahnya, Damar memberanikan diri. Ia memeluk kaki Citra. Bukan pelukan arogan seperti tadi pagi, tapi pelukan pengemis yang ketakutan. Bu. Suara Damar parau. Ibu maafin Damar, Bu. Damar hilaf. Damar bodoh. Tolong, Bu jangan biarin Damar kayak gini. Damar mau pulang sama ibu. Langkah Citra terhenti. Ia menunduk sedikit, menatap Damar. Tatapan mereka bertemu. Damar mencari secercah kehangatan yang biasa ia lihat di mata wanita itu. Kehangatan seorang ibu yang selalu memaafkan kenakalan anaknya. Tapi kali ini, ia tidak menemukannya. Mata Citra gelap dan dalam, seperti sumur tua yang sudah kering. Tidak ada benci, tidak ada marah, hanya kosong. Kehampaan yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Pulang? Tanya Citra pelan. Rumah itu adalah fasilitas untuk anakku. Dan hari ini, di gedung wisuda tadi, kamu sendiri yang berteriak bahwa aku bukan ibumu. Citra melepaskan kakinya dari pelukan Damar dengan gerakan lembut namun tegas. Ia tidak menendang seperti Yulia, ia hanya melangkah mundur, membuat tangan Damar terkulai jatuh memegang angin. Kamu sudah dewasa, Damar. Kamu memilih ibumu sendiri tadi pagi. Sekarang, hiduplah dengan pilihanmu itu. Tanpa menoleh lagi, Citra melangkah pasti menuju pintu, membukanya, dan menghilang di balik lorong. Damar terpaku. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya.
Realitas menghantamnya dengan brutal. Ia bangkit berdiri dengan sisa tenaganya, terhuyung-huyung berlari menuju jendela kaca besar di sisi ruangan yang menghadap ke area parkir VIP. Tangannya menempel di kaca jendela yang dingin. Napasnya memburu, menciptakan embun di permukaan kaca. Di bawah sana, di area drop-off lobi rektorat, sebuah sedan hitam mewah, mobil yang dulu biasa mengantarnya kemana-mana, sedang meluncur perlahan. Lampu sein kanannya berkedip. Mobil itu bergerak mulus, melewati pos satpam, dan mulai berakselerasi meninggalkan gerbang kampus. Matahari sore memantul di bodi mobil yang mengkilap itu, menyilaukan mata Damar. Mobil itu semakin jauh, semakin kecil membawa serta masa depannya, kenyamanannya, dan satu-satunya orang yang pernah tulus mencintainya. Damar melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Seorang pemuda dengan toga wisuda yang kotor, tanpa ijazah, tanpa uang sepeser pun, dan tanpa keluarga. Mobil Citra berbelok di tikungan jalan raya dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Ibu, jangan pergi!" Teriakan Damar pecah, memantul di kaca jendela lantai 5 itu. Namun tidak ada yang mendengarnya kecuali kesunyian ruangan rektorat yang dingin. Mobil sedan hitam itu terus bergerak menjauh, perlahan tapi pasti, menuju gerbang keluar kampus yang padat. Rasa takut yang mencekam mengambil alih seluruh saraf motorik Damar. Ia berbalik badan, mengabaikan tatapan Iba Pak Hartono, dan berlari sekencang-kencangnya menuju pintu keluar. Kakinya tersandung ujung karpet tebal, membuatnya nyaris jatuh terjerembab. Namun adrenalin memaksanya bangkit kembali dalam sepersekian detik. Ia tidak menunggu lift. Angka indikator lift masih tertahan di lantai 1. Terlalu lama. Damar menendang pintu darurat tangga kebakaran hingga terbuka lebar. Brak! Suara langkah kaki Damar beradu dengan anak tangga beton terdengar gaduh, bergema di lorong tangga yang sempit. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Namun ia terus memacu kakinya menuruni 5 lantai gedung itu. Jubah toganya yang panjang berkibar liar, tersangkut di pegangan tangga, menyulitkan gerakannya. Dengan frustrasi, Damar menarik paksa kain itu hingga terdengar bunyi sobekan kain yang nyaring. Ia tidak peduli. Ia tidak butuh toga ini. Ia butuh Citra. "Ibu tunggu." Racaunya di sela-sela napas yang tersengal. Damar menghambur keluar dari pintu lobi utama rektorat. Cahaya matahari sore yang menyengat langsung menusuk matanya. Panas aspal area drop-off menembus sol sepatu pantofelnya yang tipis. Matanya liar mencari keberadaan mobil hitam itu. Di sana, di antrian gerbang keluar utama, mobil sedan hitam milik Citra terjebak kemacetan bubaran wisuda. Lampu remnya menyala merah, berkedip sabar di belakang sebuah bus pariwisata. Jaraknya sekitar 100 meter. "Ibu!" Damar berlari membelah jalanan aspal yang panas. Ia menerobos kerumunan orang tua dan wisudawan yang sedang berjalan kaki menuju parkiran. Ia menabrak seorang pedagang bunga hingga ember dagangannya tumpah. Namun Damar tidak berhenti. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan keringat dan debu, menciptakan jalur-jalur kotor di wajahnya yang dulu tampan. Ia terlihat kacau. Rambutnya awut-awutan, dasinya miring, jubah toganya robek di bagian bahu, dan wajahnya merah padam karena tangis dan lari. Orang-orang menyingkir ketakutan melihat pemuda yang berlari seperti orang gila itu. Jarak semakin dekat. 50 meter. 20 meter. Lalu lintas mulai bergerak. Mobil Citra mulai melaju perlahan. "Jangan jalan. Bu, berhenti." Damar memaksakan sisa tenaganya, melompat menerjang spasi yang tersisa. Tangannya berhasil menggapai bagasi belakang mobil itu. Ia memukul bodi mobil yang mengkilap itu dengan telapak tangannya. Bah, "Bu, buka pintunya. Ini Damar, Bu." Damar berlari di samping mobil yang melaju pelan, tangannya berpindah menggedor kaca jendela penumpang bagian belakang, tempat biasa Citra duduk. Kaca itu gelap, dilapisi film anti-intip kualitas terbaik. Damar tidak bisa melihat ke dalam, ia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri yang menyedihkan di kaca itu. "Bu, tolong!" Damar minta ampun. "Damar salah. Sumpah Damar salah," teriaknya sambil terus menggedor kaca. Damar nggak mau sama Mama Yulia. Damar maunya sama ibu. "Jangan tinggalin Damar kayak gini, Bu." Ijazah Damar ditahan. Damar punya hutang. Mobil itu tidak berhenti.
Tapi kecepatannya tidak bertambah. Seolah pengemudinya sengaja membiarkan momen ini terjadi. Tiba-tiba, kaca jendela belakang itu turun perlahan. Suara desing motor kaca elektrik terdengar halus. Udara sejuk dari pendingin mobil menyeruak keluar, menyapa wajah Damar yang kepanasan. Aroma parfum jasmin mahal yang sangat familiar. Aroma rumah menguar dari dalam kabin. Damar mencengkeram bingkai jendela mobil, berusaha menjajarkan langkah kakinya dengan laju kendaraan. Di dalam sana, duduk dengan anggun, Citra menatap lurus ke depan. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Damar yang wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Bu! Isak Damar, suaranya parau penuh penyesalan. Tolong bayarin hutangnya, Bu. Damar janji bakal jadi anak baik. Damar bakal sujud di kaki ibu. Damar usir Mama Yulia. Tolong, Bu. Damar takut. Citra akhirnya menoleh pelan. Sangat pelan. Di balik kacamata hitam yang kini ia kenakan, Damar tidak bisa melihat sorot mata Citra. Namun ia bisa melihat garis rahang yang tegas dan bibir yang terkatup rapat tanpa senyum. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Tidak ada lagi toleransi. Citra membuka bibirnya, mengucapkan kalimat terakhir yang diucapkannya dengan nada datar, tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara pada orang asing yang meminta sumbangan di lampu merah. Kenapa minta padaku? Tanya Citra dingin. Mintalah pada ibumu yang sesungguhnya. Bukankah tadi pagi kamu bilang, aku cuma pembantu? Jantung Damar berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu, kalimat kutukan yang ia lontarkan dengan sombong beberapa jam lalu, kini kembali untuk memenggal lehernya. Bu, enggak gitu maksudnya. Damar mencoba menyela. Namun Citra sudah menekan tombol di armrest pintunya. Supir, jalan. Tutup kacanya. Kaca jendela itu mulai naik kembali. Perlahan tapi tak terhentikan, memotong akses Damar ke dunia nyaman di dalam sana. Bu, Ibu. Damar berusaha menahan kaca itu dengan tangannya, tapi sensor keamanan mobil itu canggih. Kaca itu tetap naik menutup rapat tanpa menjepit jarinya, melainkan mendorongnya keluar. Wus! Mobil sedan itu menderu, mesin turbonya menyalak halus saat mendapat ruang kosong di depan. Mobil itu melesat cepat, meninggalkan Damar yang kehilangan keseimbangan. Damar terhuyung, kakinya tersandung trotoar, dan ia jatuh berguling di atas aspal panas berpasir. Lututnya menghantam kerasnya jalanan, merobek celana kain mahalnya. Telapak tangannya lecet tergerus kerikil. Ia berusaha bangun, menggapai udara kosong. Matanya nanar menatap lampu belakang mobil sedan hitam itu yang semakin menjauh, mengecil, lalu berbelok keluar gerbang kampus dan menghilang sepenuhnya di tengah hiruk-pikuk lalu lintas kota Jakarta. Debu jalanan yang ditinggalkan mobil itu menerpa wajah Damar, masuk ke mata dan hidungnya, membuatnya terbatuk-batuk. Di sekelilingnya, wisudawan lain berjalan melewati tubuhnya yang tergeletak di aspal. Mereka tertawa bahagia, memegang tabung ijazah, merangkul orang tua mereka yang sederhana namun tulus. Tidak ada yang peduli pada pemuda bertoga robek yang menangis meraung-raung sendirian di pinggir jalan itu. Damar meremas aspal panas itu dengan keputusasaan yang absolut. Ia memiliki segalanya pagi ini. Kasih sayang, masa depan, kemewahan. Dan sore ini, ia kehilangan segalanya hanya karena satu hal. Ia lupa siapa yang sebenarnya memegang payung saat hujan turun. Sobat Dira Story, kisah Damar mengajarkan kita satu hukum alam yang tak terbantahkan. Darah mungkin menjadikanmu kerabat, tapi kesetiaan dan ketulusanlah yang menjadikanmu keluarga. Jangan pernah menggigit tangan yang memberimu makan. Dan jangan pernah melupakan siapa yang ada di sisimu saat kamu bukan siapa-siapa. Kesombongan mungkin bisa membawamu terbang tinggi sesaat. Tapi etika dan rasa syukurlah yang akan menjagamu agar tidak jatuh terhempas ke tanah. Bagaimana menurut kalian tindakan Bu Citra? Apakah terlalu kejam? Atau justru pelajaran yang pantas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak drama ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dira Story, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah drama kehidupan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.